Puji Tuhan, haleluya, shalom, dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasih dan dicintai oleh Tuhan Yesus dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus. Setiap keluarga kita semua di dalam pemeliharaan dari Bapa kita yang luar biasa, yang sangat kita cintai. Oleh karena Yesus sangat cinta kita semua, kita bersyukur kalau Tuhan masih pelihara kita, hidup kita pada Jumat malam ini, tanggal 22 Oktober 2021. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan, cintanya Tuhan yang dahsyat. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Untuk itu saya Pastor Yakub Rahmat, pada kesempatan saya mau menyanyikan sebuah pujian, Aku Berserah. Sebab dalam segala hal kita perlu penyerahan total kepada Tuhan. Sebab hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, janji Tuhan, Dia akan bertindak. Dia akan pelihara hidup kita. Kita butuh pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, keselamatan dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Haleluya. Oh, berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Amin, haleluya. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terimalah aku, hamba-Mu, aku anak-Mu Bapa. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin, haleluya. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Amin, haleluya. Roh Kudus pimpin hidupku sampai akhir hidupku. Amin, haleluya. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku pada Yesus Bapa-Ku. Amin, haleluya. Ku mau cinta, setia dan taat sampai akhir hidupku. Amin, haleluya. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Dalam Mazmur 55 ayat 23 demikian firman Tuhan, serahkan aku hatimu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin, haleluya. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 5,
dan 7. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Amin. Haleluya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hammu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang melakukan tipu daya. Amin. Haleluya. Wah, aku berserah. Amin. Haleluya. Wah, aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Haleluya. Puji Tuhan. Lagu ini termasuk firman Tuhan mengajar kita supaya kita berserah total kepada Tuhan. Sebab hidup ini penuh dengan tantangan, Bapak Ibu. Banyak gesekan-gesekan, banyak kerikil, banyak batu, banyak duri-duri yang kita hadapi. Banyak cobaan, banyak hal-hal yang tidak kita pahami, atau banyak hal-hal yang tidak kita kehendaki terjadi. Seperti contoh 2 bulan yang lalu, adik saya tercinta Tuhan panggil sebagai hamba Tuhan. Di bulan Oktober, tanggal 9 Oktober, putra saya tercinta dipanggil sama Tuhan. Secara manusia, saya tidak mengerti tentang hidup ini. Tapi yang penting di sini berserah total kepada Tuhan. Tuhan mau supaya langkah-langkah hidup kita jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi mari kita andalkan Tuhan. Sebab Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, Ia akan bertindak. Kalau kita bertindak sendiri, Tuhan angkat tangan, masalah banyak terjadi. Tapi kalau masalah terjadi, kita berserah kepada Tuhan, Tuhan bisa take over. Tuhan bisa memberikan kekuatan buat kita. Tuhan akan menyertai kita. Bahkan keselamatan Tuhan akan curahkan dalam hidup kita. Dalam 1 Petrus 5:7 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Anak saya dipanggil Tuhan masuk surga. Adik saya Sevanya, hamba Tuhan, dipanggil Tuhan masuk surga. Karena di dalam Yesus ada kepastian. Di luar Yesus, bagaimana ada kepastian? Yang punya surga kan Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi dan di surga ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kalau kita dipilih menjadi anak Tuhan Yesus, anak-anak di dalam Dia ada perjanjian yang pasti. Hari demi hari kita melangkah, kita semua menantikan kedatangan Tuhan. Bagi orang yang tidak percaya Yesus, mereka menantikan kematian, menantikan akhir hidupnya. Tapi buat kita menantikan, menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oleh karena itu mari saya bersama Bapak Ibu tiap pagi, tiap malam selalu ada di bawah kaki Tuhan. Selalu bersekutu dengan Tuhan. Selalu ingin bergaul karib dengan Tuhan. Tadi saya bincang-bincang dengan putri saya Mary Karuna Rahmat. Saya banyak menteringkan firman Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Satu-satunya Bapa kita, penyelamat penolong kita di atas segala-galanya. Dan saya katakan kepada putri saya Mary Karuna Rahmat, saya, Papa, dan kamu Mary bersama istri saya, sekeluarga bersama Bapak Ibu, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan artinya hidup melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Supaya kita jangan melangkah menurut kehendak kita sendiri, menurut kehendak bebas, menurut keegoisan kita, menurut versi gaya dunia. Tapi mari kita saat ini menjadi anak dari Tuhan Yesus, ikuti jalan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 22, pada waktu terakhir saya bicara dialog dengan putra yang saya cintai, Henur Rahmat, dan saat ini sudah bersama Tuhan di surga. Tapi sebelum itu saya bacakan ayat ini, 2 Samuel pasal 22 ayat 22.
Demikian firman Tuhan. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Kita tidak mau jauh dari Tuhan seperti orang fasik jauh dari Tuhan. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal jalan Tuhan. Orang fasik yang tidak mau berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Hidupnya penuh dengan dosa, dipimpin oleh dosa atau orang fasik, sehingga akhirnya menuju kepada kebinasan. Tapi bagi kita, mari kita mau kembali kepada jalan Tuhan dan kita berserah total kepada Tuhan. Dan mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Kisah Rasul pasal 13 ayat 13 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus, ia memberi syarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangan yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun, dan mereka membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, yang bagi-bagikan tanah itu kepada mereka itu menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 430 tahun sudah dia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikan, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyuruhkan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi dia diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi akan datang kemudian daripadaku, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia di atas kayu salib, lalu membaringkan di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberikan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita setelah genapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur yang kedua. "Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, dan dia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasan." Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. "Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud." Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, "Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia memangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Ayat 39 terakhir. Dan di dalam dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kisah Rasul pasal 13 ayat 13 sampai 39. Ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua, yang tentang 3 pribadi yang mulia agung, yaitu yang pertama, Paulus sebagai anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Paulus ini
sama dengan awalnya nama Saulus. Saulus itu nama asal dari Yahudi. Karena memang Rasul Paulus ya adalah bangsa Yahudi. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran ya, kitab Keluaran, mohon maaf, Kisah Rasul ya. Kisah Rasul pasal 22 ayat 3 itu dikatakan aku adalah orang Yahudi ya, dari berasal lahir Tarsus di tanah Kilikia. Jadi dia berguru kepada Gamaliel dan dia warga negara Rom. Kalau itu sudah baca selama Kisah Rasul pasal 22 dari ayat 3 sampai 29 itu diterangkan Rasul Paulus memang orang Yahudi dan berguru pada seorang pimpinan Gamaliel dan dia warga orang Rom. Dan Paulus ini dipakai Tuhan. Yang pertama saya mau tekankan, Rasul Paulus dipilih Tuhan karena Paulus adalah orang pilihan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita adalah bangsa yang dipilih sama Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan bahwa bukan kita yang memilih Yesus, tapi Tuhan yang sudah pilih kita. Tuhan sudah tetapkan kita. Rasul Paulus dipilih Tuhan untuk menjadi alat bagian milik Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan kepada dunia ini. Demikian juga dengan kita. Kita dipilih Tuhan untuk menjadi saksi, untuk memberitakan kabar tentang Yesus Kristus. Saat ini tugas Bapak Ibu Saudara mengemban suatu tugas, termasuk saya. Saya sebagai hamba Tuhan dari sejak 1 Januari 2021 atas rahmat anugerah Tuhan. Saya dengan setia terus melayani pekerjaan Tuhan, beritakan firman Tuhan pagi dan malam. Padahal saya menjadi hamba Tuhan sudah lama puluhan tahun. Saya dilahirkan dari seorang anak pendeta, seorang anak hamba Tuhan yang cinta Tuhan, hamba Tuhan yang cinta Tuhan, almarhum papi mami. Dari seluruh saudara-saudara saya, semuanya menjadi hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Saya ingin melayani pekerjaan Tuhan sampai langkah yang terakhir. Kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita adalah orang dipilih sama Tuhan. Rasul Paulus ada alat pilihan dari Tuhan Yesus supaya kita semangat melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan sudah kembali. Dan yang kedua, tentang pribadi yang begitu luar biasa, Raja Daud. Sampai Raja Daud itu di ayat 22 dikatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Mari, yang pertama saya tangkan tentang Rasul Paulus, alat pilihan. Kita adalah bangsa yang dipilih sama Tuhan. Kita adalah anak-anak yang dipilih sama Tuhan. Mari kita beritakan Injil, beritakan tentang Yesus, beritakan tentang kabar baik, beritakan kabar tentang kasih, beritakan tentang kabar kebenaran. Dan yang kedua, kita ingin menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan dan yang selalu melakukan kehendak Tuhan. Yaitu apa? Hidup taat. Mari, ini dua pribadi yang begitu mulia. Dan yang ketiga, tentang juru selamat kita, Yesus Kristus. Pribadi yang paling sempurna dari segala-galanya. Yesus adalah juru selamat kita. Kalau kita baca di ayat 23 dikatakan, dari ketunjukan sesuai dengan telah dijanjikan, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus juru selamat umat manusia. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kita selamat, yaitu di dalam Dia, Yesus Kristus. Mari, tiga pribadi yang mulia ini menjadi panutan kita. Nomor satu adalah Tuhan Yesus juru selamat kita. Sebagai vertikal, pribadi yang sempurna, paling sempurna, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita. Mari kita ikuti jejak dari Tuhan Yesus. Nomor satu, kita ikut Yesus, karena Yesus di dalam Dia ada pengampunan dosa. Di ayat 39 dikatakan, dan di dalam Dialah setiap orang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Tidak dapat dari hukum siapapun selain dari hukum Tuhan, yaitu pribadi juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita mau ikut Tuhan Yesus, dan secara horizontal ikuti orang-orang yang dipakai Tuhan. Rasul Paulus, Raja Daud. Rasul Paulus alat pilihan bagi Tuhan, dan dia rasul yang diurapi Tuhan yang luar biasa. Dengan sapu tangannya saja orang sakit bisa sembuh. Dan menulis kitab yang terbanyak di antara seluruh rasul-rasul Yesus. Rasul Paulus menulis kitab dari surat Roma sampai Ibrani, semua total ada 13 surat ditulis oleh Rasul Paulus. Mari kita menjadikan diri kita ingin pertama menjadi pribadi yang mulia, yaitu seperti Tuhan Yesus. Kedua, kita tiru jejak hamba-hamba Tuhan, termasuk saya, ikut jejak Tuhan Yesus nomor satu. Kedua, Rasul Paulus.
Raja Daud yang berkenan di hati Tuhan, juga orang tua saya, almarhum papi mami yang saya cintai. Dia yang mendoakan saya, menjadi panutan dalam hidup saya. Sepak terjangnya hamba Tuhan papi mami, termasuk adik saya, semuanya hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Mari kita ikuti jejak nomor 1, ikuti jejak Tuhan Yesus, jejak para hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, karena kita menyerah total kepada Tuhan Yesus. Dan nomor 1, sesuai dengan pujian ini, kita berserah total kepada Tuhan, menjadi juru selamat kita, menjadi penolong kita, menjadi Bapa kita di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia, kita mau taat sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Amin. Haleluya. Nikmat dunia ku tinggalkan, aku hamba-Mu. Haleluya. Oh, ku berserah. Amin. Haleluya. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus juru selamat, aku berserah. Amin. Haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku pada Yesus Bapakku. Amin. Haleluya. Ku mau cinta dan setia taat sampai akhir hidupku. Amin. Haleluya. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus juru selamat, aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus juru selamat, aku berserah. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu beristirahat, jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.